Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita bisa duduk bersama-sama di rumah Allah Jalla wa Ala ini, dan mudah-mudahan termasuk bagian dari kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semampuan kita, sebagaimana kata Allah Jalla wa Ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semampu kalian. Dan dudukan kita di majlis ini termasuk bagian dari takwa. Jadi mudah-mudahan dudukan kita di majlis ini akan membawakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, menurunkan sakinah dan mawaddah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mudah dipahami, mudah diingat, mudah dikerjakan, dan insyaallah kita bersama-sama mudah masuk surga ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, gimana kabar semuanya? Sehat? Sehat? Kumaha dama? Alhamdulillah. Sayang sekali bapak-bapak gak bisa lihat yang di belakang ya. Masya Allah. Atau saya berdiri aja biar jalan-jalan. Kita lihat dulu ini. Masya Allah. Assalamualaikum. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa man wala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita termasuk hamba yang tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, tujuan mereka untuk beribadah, menyembahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi subhanallah, makin masa itu jauh, makin fitnatnya banyak, makin inginan kita, syahwat kita itu banyak. Apalagi beberapa ulama berkata, kalau ada Nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah masa yang terbaik untuk Allah Jalla wa Ala mentugaskan Nabi. Karena di masa sekarang boleh kita lihat macam-macam fitnah yang di depan kita, macam-macam hawa nafsu kita, syahwat. Jadi orang muslim harus takut, jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menangkatkan, mencabutkan iman kita. Di riwayat Tabarani kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal imana la yabla, sesungguhnya iman itu akan berusak, kotor atau kurang. Kama yabla thawb, atau kama yabla thawbu ahadikum, seperti baju kalian. Nah, kalau lagi beli baju yang baru itu Masya Allah masih bersih, masih bagus ya. Tapi kalau setiap hari dipakai itu butuh laundry lagi, ada kotoran, jadi itu kotor, bisa mengurangi kemewahan baju tersebut. Itulah masalah iman kita. Dan sudah disepakatkan sama ahlu ilmu, iman orang muslim itu bisa naik dan turun. Apalagi di masa-masa yang itu penuh dengan fitnah, penuh dengan hawa nafsu. Kalau lihat macam-macam beda mendapat di masa sekarang, khilaf-khilaf di antara ulama, khilaf pecah belah di antara muslimin dan muslimat. Itu semuanya termasuk bagian dari fitnah yang bisa itu mengurangi tingkatan iman kita.
Jadi orang muslim harus berusaha untuk menjagakan imannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harus kita meyakini iman kita naik dan turun. Iman kita naik dan turun. Apa buktinya? Kata Allah Jalla wa Ala, fa idza ma unzilat suratun, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, para sahabat mulai bertanya sama sahabat yang lain, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapa wahai sahabat, siapa di antara kalian yang ayat ini atau surat ini bisa menaikkan imannya? Cari-cari, apakah saya termasuk orang yang ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah ada perubahan di hati saya atau tidak? Karena itu iman itu, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, bisa dicabut sama Allah Jalla wa'ala. Sampai orang ini, orang yang muslim, tidak bisa membayangkan mana yang hak, mana yang batil. Sebenarnya apalagi di masa sekarang, ada berapa dosa yang kita sudah terbiasa untuk mengerjakannya. Ghadul basar, dosa-dosa mata yang di masa sekarang, luar biasa itu. Kalau di masa lalu harus keluar dari rumah, cari-cari tempat yang ada maksiat, baru bisa lihat. Pergi ke pasar, jual beli, ada yang bohong, ada yang kita lihat. Tapi sekarang wallahi enggak perlu kita keluar, di rumah duduk santai pakai HP, dosa-dosa kita lihat. Subhanallah. Iya, subhanallah. Dan yang mohon maaf, yang itu mengkurangi iman kita, karena dosa-dosa ini sudah jadi terbiasa. Gak terasa bahwasanya ini dosa, udah biasa-biasa aja, biasa-biasa. Dan itulah yang sangat bahaya, dan itulah yang akan menghilangkan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, nanti di dekat hari kiamat akan datang salah satu orang Habasyah yang menghancurkan Ka'bah. Kapan itu terjadi? Kapan? Ketika umat Islam meremehkan keagungan Ka'bah, meremehkan keagungan Ka'bah. Bahkan saya pernah dengar dari salah satu ulama, salah satu ustaz yang berkata, jangan anda termasuk orang yang menghancurkan Ka'bah. Gimana itu? Apa itu contohnya? Contoh, ini contoh ya. Boleh kita lihat, kalau lihat di Umrah, buka TV, lihat orang-orang yang lagi umrah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa umrah ya Rabbal Alamin. Lihat orang yang lagi umrah. Banyak-banyak yang lagi umrah, tujuannya bukan ingin minta sama Allah Jalla wa'ala untuk menghapuskan dosa-dosanya, atau ingin Allah Jalla wa'ala mengkuatkan imannya, atau ibadatnya dilipat atau dilipatkan sama Allah Jalla wa'ala. Tidak. Tapi tujuannya kalau bisa mendapatkan foto di depan Ka'bah. Itu termasuk bagian dari meremehkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Foto-foto, bisa minta nikah sama istrinya di depan Ka'bah ya. Wallahi subhanallah, ada. Itu termasuk semuanya bagian dari meremehkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan Ka'bah, keagungan Ka'bah itu tiba-tiba dicabut dari hati kita. Jadi gak terasa tempat ini tempat yang mulia, yang dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah masjid-masjid. Masjid-masjid. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut sama Allah Jalla wa'ala, orang yang kenal sama Allah Jalla wa'ala. Kata ulama ini ditafsirkan sama ahli ilmu, itu ahli ilmu atau orang yang sudah kenal sama Allah Jalla wa'ala, sudah membahaskan, sudah mengenalkan diri sama Allah Jalla wa'ala. Siapa Allah, siapa Nabi Muhammad, apa itu agama Islam. Makin saya menghayati, makin saya memahami Allah Subhanahu wa ta'ala itu siapa, makin khusyuk saya dan ketenangan saya tinggi. Adik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, macam-macam fitnah yang kita hadapi di masa sekarang.
Dan itu sudah tidak asing lagi. Tapi apalah solusinya? Kita butuh solusi. Ya. Banyak maksiat, banyak dosa, iman kita naik dan turun. Gimana cara saya sebagai orang muslim di masa fitnah ini saya mampu untuk menguatkan iman saya? Apakah ada cara? Apakah ada ciri atau tanda-tanda atau amalan atau hal-hal yang saya mampu untuk mengerjakannya? Allah Subhanahu wa taala menaikkan iman saya atau tidak? Ketahuilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman kita naik dan turun melalui empat hal. Melalui berapa ibu? Empat. Jadi fokus, yang mau catat silakan, mau tulis silakan ya. Empat hal. Empat hal ini makin anda menjaga empat hal tersebut, imanmu akan naik terus. Imannya kuat, bisa istiqamah, ibadatnya sudah dijaga. Kenapa? Karena anda sudah menjaga empat hal tersebut. Yang pertama, kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang terbinting. Kenapa? Karena yang terbinting di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala masalah iman kita, masalah tauhid, yang boleh di masa sekarang kita dengar namanya akidah. Akidah. Apa itu akidah? Hubungan kalbu kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan kalbu kita sama Allah Jalla wa'ala. Percaya sama Allah Jalla wa'ala. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah? Siapa? Apa arti Ar-Rahman? Apa arti Ar-Rahim? Apa arti Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Itu nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makin anda bisa memahami dan membayangkan kekuasaan Allah Jalla wa'ala dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, makin imanmu tinggi, naik terus. Karena orang yang bisa membayangkan Allah yang maha lihat dan sudah baca tafsirnya, artinya apa itu, apa artinya Allah yang maha lihat, orang ini tidak akan berdosa karena ada rasa malu di hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala lagi melihat saya, Allah lagi melihat saya, jadi saya malu di sisi Allah Jalla wa'ala. Melalaikan ibadah, ingat Allah yang maha lihat. Ibadatnya istiqamah, ibadatnya lurus. Allahu Akbar, Allah yang maha besar ketika takbiratul ihram, dan membayangkan apa artinya Allah yang maha besar. Allah lebih besar dari urusanmu, Allah lebih besar dari usahamu, Allah lebih besar dari pikiran yang lagi kamu pikirkan. Kalau bisa dibayangkan nama Allah Jalla wa'ala ini, anda bisa khusyuk di dalam salat. Anda bisa khusyuk. Allahu Akbar, Allah lebih besar. Apa yang lagi kamu pikirkan? Allahu Akbar, masalah dunia, nanti sarapan, nanti makan, tadi di rumah ada masalah, itu muncul pikiran-pikiran dunia kan? Itu terbiasa, sifat manusia, keluar-keluar masalah ketika salat. Gimana solusinya? Kalau anda berusaha untuk membayangkan nama Allah, ya Allahu Akbar, Allah yang maha besar, anda insyaAllah bisa khusyuk dan mujahadah, memaksakan diri untuk hindari sifat-sifat tersebut, fisikan kalbu tersebut. Jadi yang pertama, anda harus kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin anda kenal sama Allah Jalla wa'ala, makin imanmu tinggi, naik terus. Orang yang tidak kenal sama Allah Jalla wa'ala, imannya turun. Makin saya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, iman saya turun. Dan inilah yang bisa dikatakan akidah. Dan orang yang bisa mengkuatkan hatinya sama Allah Jalla wa'ala akan dibuktikan melalui amal ibadatnya. Itulah bukti iman yang jujur, itu perbuatan kita. Perbuatan kita. Yang kedua, ibadah yang saya suka menamakan ibadat para nabi dan rasul. Ibadat para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ibadah yang sangat dicintai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang namanya ibadatut tafakkur, berfikir. Ibadat tafakkur. Apa itu tafakkur dengan apa? Ketahuilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafakkur itu ada dua macam. Tafakkur ada dua macam. Yang pertama, tafakkur dengan semesta alam, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dikerjakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum mendapatkan wahyu. Boleh kita bahas sedikit cerita Nabi Muhammad, sirah nabawiyah. Di usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 37 tahun. 37 tahun masih belum dapat wahyu. Ada banjir di Makkah yang menghancurkan Ka'bah. Ada banjir, hujan keras, banjir menghancurkan Ka'bah. Dan kaum Quraisy kumpul bersama-sama, mari kita mengumpulkan harta yang bersih untuk membangunkan Ka'bah lagi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantu mereka. Rasulullah menaruhkan Hajarul Aswad, batu yang terakhir. Sesudah cerita ini, Allah Jalla wa'ala membuka hati Nabi Muhammad untuk melaksanakan ibadat tafakkur. Dari 37 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai usia 40 tahun, Rasulullah suka ke Ghar Hira. Kenapa? Duduk santai di malam hari bertafakkur dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat gunung-gunung, bintang, langit, bumi, pagi, malam, Ka'bah dan manusia, rumah-rumah kita. Itu semuanya sesuatu yang perlu kita tafakkuri. Tafakkur dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah 3 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertafakkur dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mendatangkan sesuatu yang kedua yang perlu kita tafakkuri. Apa itu yang kedua? Itu yang pertama dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tafakkur dengan Al-Quran. Allah Jalla wa'ala menurunkan Al-Quran atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia 40 tahun dan jadi Nabi dan Rasul. Dan melalui Al-Quran ini silahkan cari, Allah Jalla wa'ala mencontohkan dan menceritakan kaum-kaum yang sebelum kita. Allah menceritakan, Allah Jalla wa'ala menurunkan Al-Quran. Dan lihat akhir ayatnya, tujuannya apa? La'allakum ta'qilun, la'allakum tafakkarun, la'allakum tadhakkarun. Mana aja kita bertafakkur. Tafakkur dengan Al-Quran. Bahkan begitu adalah Al-Quran luas ilmunya. Anda bisa membacakan satu ayat dan membahaskan artinya, dan sudah Anda yakin saya sudah meluaskan arti ayat ini, sudah meluaskan artinya, baca buku-buku tafsir, sudah meluaskan arti satu ayat. Besok baca lagi, subhanallah, dapat ilmu yang baru. Walaupun kemarin sudah yakin 100% saya sudah memahami ayat tersebut, tapi ternyata besok baca lagi dapat rahasia yang lain. Itu luas ilmu Al-Quran, luas ilmu Al-Quran. Dan Anda perlu bertafakkur dengan Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian, apakah mereka tidak mau bertadabbur dengan Al-Quran, tidak mau bertafakkur dengan Al-Quran, atau hati Anda sudah terkunci, sudah kotor, tidak bisa membayangkan kemuliaan Al-Quran. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Kata Allah Jalla wa'ala, kalau seandainya Allah Jalla wa'ala menurunkan Al-Quran atas sebuah gunung, Allah menurunkan Al-Quran
atas sebuah gunung. Mohon maaf, gunung ini batu ya, batu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran atas sebuah gunung batu, batu ini, gunung ini akan hancur. Batu ini akan hancur jadi pasir. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam Al-Quran, kemuliaan yang ada di dalam Al-Quran, batu bisa dipahami, bisa dihayati kalau Allah Jalla wa'ala menurunkan Al-Quran atasnya. Itu perlu kita bertafakur. Apakah hati kita sekarang lebih keras dari batu? Hati kita sudah lebih keras dari batu. وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Dan inilah salah satu contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Silahkanlah lihat bagaimana keagungan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, wahai manusia. La'allahum yatafakkarun, supaya mereka bertafakkur. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, tafakkur itu ada dua macam. Yang pertama dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dengan Al-Quran. Maka Syekh Ali sering berkata rahimahullah ta'ala, kalau anda ingin dapat kemudahan, kelancaran, keberkahan, wallahi ayat itu semuanya ada sama Al-Quran. Syekh Abdul Rashid As-Sufi berkata, salah satu ulama ahli qiraat Al-Quran yang ada di masa sekarang, beliau berkata, kalau anda ingin tahu mana posisimu di hadapan Allah, lihatlah mana posisimu sama Al-Quran. Anda termasuk hamba yang dekat sama Al-Quran, artinya dekat sama Allah. Jauh dari Al-Quran, artinya jauh dari Allah. Dekat sama Al-Quran, dekat sama Allah. Jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah yang kita minta setiap hari 14 kali baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Doa kita tidak diterima sama Allah Jalla wa'ala kecuali kalau anda meyakini Allah akan menerima doa saya, dan anda harus beramal. Asbabnya apa? Asbab ijabat doa ini apa? Tidak boleh ada orang yang berdoa, ya Allah saya dapat hidayah, tapi dengar azan tidak ikut salat. Tidak dapat. Harus perlu kita berusaha. Orang yang jujur sama Allah Jalla wa'ala, yang berdoa dan membuktikan doanya melalui amalnya, melalui perbuatannya. Jadi kita minta setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan kepada kami petunjuk yang lurus. Dan silahkan kata Allah Jalla wa'ala, inna hadzal Qur'an, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran akan mendatangkan jalur yang petunjuk, jalur yang paling lurus, dan akan mendatangkan kabar-kabar gembira untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman dengan kemuliaan Al-Quran. Apakah cukup saya beriman? Mohon maaf, tidak. Alladzina ya'maluna as-salihat, harus kita membuktikan iman yang ada di dalam hati kita melalui perbuatan kita. Alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira, pahala yang sangat besar. Dan mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, semua amal ibadah yang ada di dalam syariah Islam
tidak ada ibadah yang pahalanya lebih besar dari Al-Quran. Tidak ada. Setiap huruf dilibas sama Allah Jalla wa'ala 10 kebaikan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad ini 40 huruf, 400 kebaikan. Ini di bawah 1 menit saya sudah mendapatkan 400 pahala. Apalagi kalau orang ini susah baca Al-Quran. Syekh saya, lidah saya susah baca. Anak masih orang Indonesia, Syekh gimana itu? Apakah tetap saya dapat pahala? Pahalanya dilipat sama Allah Jalla wa'ala. Bukan 1, tapi dilipat juga 2 kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Quran wa huwa fihi mahir. Orang yang membaca Al-Quran dan mahir bacaannya, luar biasa bacaannya. Fahuwa ma'as safaratil kiramil bararah, bersama malaikah yang mulia. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqi falahu bil ajri ajran. Dan orang yang membaca Al-Quran dan masih susah bacaannya dan terasa sulit, tapi tetap istiqamah, tetap berusaha untuk diperbaiki, falahu bil ajri ajran, pahalanya dilipat sama Allah Jalla wa'ala. Dilipat sama Allah Jalla wa'ala. Bukan 1 kebaikan, 10 kebaikan lah, 20 kebaikan. Dilipat sama Allah Jalla wa'ala. Jadi berapa pahala yang kita 1 jam. Apalagi wallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, silahkan bayangkan kita tiba mau masuk Ramadan. Dan Ramadan sudah terkenal tradisi bulan Al-Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Malam yang bulan yang teragung Ramadan, malam yang termulia, malam Lailatul Qadr, malaikah yang termulia, malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran, Nabi yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata-kata yang termulia yang paling dicintai sama Allah Jalla wa'ala, Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran akan termasuk keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa saja yang dekat sama Al-Quran artinya dekat sama Allah Jalla wa'ala. Kalau ada anak kecil, tiba-tiba ada acara, ada anak kecil yang baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ibu-ibu lihat senang-senang, Masya Allah. Kenapa? Padahal ini bukan anak kita, bukan anak kita, tapi anda senang karena apa yang dia lagi baca, bukan karena usianya, bukan karena nama keluarganya, bukan karena kemuliaannya. Enggak, ini anak kecil, tapi karena apa yang dia lagi baca sudah mendapatkan kemuliaan dan pujian dari manusia. Inna Allah la yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwama. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala akan menaikkan darajat manusia melalui Al-Quran ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, sebelum kita lanjut yang ketiga, berusahalah jangan anda melewatkan 1 hari tidak punya hubungan sama Al-Quran. Walaupun 1 ayat, 1, 2 ayat, 3 ayat setiap hari. Kalau anda tidak bisa hafal, berusaha baca setiap hari. Tidak bisa istiqamah setiap hari baca, berusaha untuk mendengarkan Al-Quran setiap hari. Tidak bisa dengar Al-Quran setiap hari, berusaha untuk membantu ahli Al-Quran. Tapi tetap setiap hari anda harus punya hubungan sama Al-Quran. Dan tafakkurmu bersama Al-Quran akan mendatangkan ketenangan hati, akan mendatangkan ketenangan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman dan hatinya tenang ketika mengingatkan Allah Jalla wa'ala. Ketika mengingatkan Allah Jalla wa'ala, pastilah hati mereka akan tenang. Itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Wa kadzalika anzalna
إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط mustaqim. Kata Allah Jalla wa'ala, dan kami menurunkan wahyu dengan perintah Allah, Al-Quran. Sebelum dia wahai Muhammad, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Al-Quran masih belum tahu apa arti iman. Nabi Muhammad belum tahu apa arti iman. Tapi kapan dapat? Kapan Rasulullah bisa membayangkan arti iman, lizat iman? Sesudah Allah mewahyukan Al-Quran. Sesudah Al-Quran anda bisa menhayati, mengkuati imanmu. Wa kadzalika ja'alnahu nura, dan Allah menjadikan Al-Quran sebagai cahaya. Cahaya apa? Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Melalui cahaya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu untuk mendatangkan petunjuk untuk manusia. Nabi Muhammad SAW mampu untuk mendatangkan petunjuk untuk manusia. Waktu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolak di Makkah, ada beberapa sahabat yang hijrah ke Al-Habasyah, Afrika. Dan ada sahabat yang fakir dan miskin yang dimukul dan dimantikan sama kaum Quraisy. Ada beberapa sahabat yang bisa, ada yang menjaganya Nabi Muhammad, ada paman yang menjaga Nabi Muhammad. Ada beberapa sahabat yang sudah Masya Allah orangnya kuat, orang Masya Allah mulia, jadi dijaga sama kaum Quraisy, tidak boleh ada yang mensakiti. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia melihat kondisi sahabat-sahabat yang dimukul, yang dibunuh sama kaum Quraisy, gak bisa tahan lagi. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ingin hijrah ke Al-Habasyah juga. Abu Bakar ingin hijrah ke Al-Habasyah juga. Tapi tiba-tiba di jalan kita bisa lihat orang yang lagi mau safar, bisa dilihat bawa barangnya, belai kunda. Ketemu sama salah satu orang Arab dari kaum Quraisy, bertanya, wahai Abu Bakar, mau kemana? Ya udah, saya gak bisa tahan lagi sama kaum Quraisy, saya mau hijrah juga. Atau orang ini, wahai Abu Bakar, kamu orang yang berakhlak, orang yang mulia, orang yang agung, yang ceritanya luar biasa, namanya luar biasa, damai Allah, jangan anda safar. Walaupun orang kafir, saya akan menjagamu, silahkan tetap di rumahmu, dan saya akan ngobrol sama kaum Quraisy, tolong jangan ada yang dekat Abu Bakar As-Siddiq. Tolong jangan ada yang mendekati Abu Bakar As-Siddiq. So, ya boleh, silakan. Sudah orang ini ngobrol sama kaum Quraisy, tapi kaum Quraisy punya satu syarat. Punya satu syarat. Nanti kalau anda bisa menjaga Abu Bakar As-Siddiq, tapi kita minta tolong Abu Bakar tidak boleh baca Al-Quran dengan suara yang keras. Kalau mau baca, kalau mau qiyamul lail, silahkan sembunyi-sembunyi aja, sendiri aja. Nah, tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak bisa. Setiap malam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu keluar di halaman rumah, muka sujadatnya baca Al-Quran, sampai sudah jadi tradisi perempuan dan anak-anak ramai dan macet di depan rumah Abu Bakar As-Siddiq. Kaum Quraisy bingung, Abu Bakar sudah mendatangkan fitnah yang luar biasa untuk istri-istrinya dan anak-anaknya. Begitu macet, ingin mendengarkan Al-Quran. Itulah Abu Lahab dan Abdullah ibn Amr, itu berapa orang dari kaum Quraisy, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran sama sahabatnya, mereka datang di belakang rumah, ingin apa? Mendengarkan Al-Quran.
Walaupun tidak percaya, tapi mereka yakin ini bukan kata-kata manusia. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masih ada rasa sombong. Masih hatinya keras. Itulah bahaya. Jangan Anda sampai Anda sudah orang Muslim dan hatimu lebih keras dari kaum Quraisy yang belum masuk Islam. Mereka belum masuk Islam, tapi bisa membayangkan kemuliaan Al-Quran. Dan saya orang Muslim, dan saya masih memalaikan Al-Quran. Itulah bahaya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, al-amalus salih. Al-amalus salih. Kebaikan kita. Makin Anda melaksanakan amal salih, makin imanmu tinggi. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walaupun sudah beriman, tapi Allah Jalla wa'ala akan menaikkan iman mereka. Melalui apa? Perbuatan mereka, amal salih mereka. Gimana caranya? Kata Allah Jalla wa'ala dalam hadis yang qudsi, hambaku tidak bisa mendekatkan dirinya kepadaku lebih baik dari apa yang saya wajibkan atasnya. Mulai dari yang wajib. Jangan terlalu semua. Yuk kita bahas masalah Al-Quran. Anda semangat baca Al-Quran tapi melalaikan salat fardu. Mohon maaf, ini salah paham. Mulai dari yang wajib. Mulai dari yang wajib. Kalau Anda tidak punya amal ibadah kecuali yang wajib, Anda bisa punya harapan sama Allah Jalla wa'ala jadi ahli surga. Tapi kalau amalmu itu terlalu banyak tapi tidak ada yang wajib, mohon maaf, amal ibadatnya sia-sia. Yang wajib, khususnya salat fardu. Khususnya salat fardu. Sedosa apapun yang kamu miliki, kesibukan apa, lagi malas, lagi punya alasan, jangan Anda melewati batasan merah, garis merah. Ini tuh salat fardu. Lagi sibuk, ada masalah, lagi apa saja, anak orang yang berdosa, tetap jaga salatmu. Bahkan makin Anda memperbaiki salatmu, Allah Jalla wa'ala akan memperbaiki kehidupanmu. Salah yang tenang artinya kehidupan yang tenang. Salah yang khusyuk artinya kehidupan yang Masya Allah, luar biasa. Khusyuk, tenang. Itulah asal. Dalam bahasa Arab, salat itu diambil dari kata silah, sesuatu yang mensambungkan. Sesuatu yang mensambungkan. Dan itulah tujuannya. Tali kita sama Allah Jalla wa'ala adalah Al-Quran dan salat. Dan kalau Anda jaga salat, salat ini akan mensambungkan orang yang menjaganya sampai masuk surga. Karena yang pertama dihisab sama Allah Jalla wa'ala adalah salat. Kalau beres, Allah membereskan semua amal ibadah yang lain. Dan orang yang melalaikannya akan disambungkan orang ini sampai masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mulai dari yang wajib, mulai dari yang wajib. Sudah alhamdulillah dapat yang wajib, berusaha untuk disempurnakan. Salat sajalah, salat yang sempurna, yang khusyuk, yang tenang. Khusyuk itu, mohon maaf Bapak Ibu, tidak ada yang mampu untuk mengerjakan khusyuk, tidak ada. Kenapa? Karena khusyuk ini sifatnya tiba-tiba datang. Tidak ada yang salat khusyuk langsung, tidak ada. Tapi kita khusyuk salat, tenang gerakannya, tenang bacaannya, menhadirkan hati kita, tiba-tiba khusyuknya datang. Kadang-kadang bisa rakaat yang pertama gak ada khusyuk, rakaat yang kedua dapat. Atau rakaat yang pertama ada khusyuk, rakaat yang kedua hilang. Itu sifatnya tiba-tiba. Siapa yang dapat? Yang berusaha untuk mensempurnakan salatnya. Mensempurnakan salat. Alhamdulillah sudah ada yang wajib, berusaha ditambah dengan amal ibadah yang sunnah. Gimana caranya? Jangan Anda melihat orang saleh dan meniru orang saleh tersebut. Jangan. Itu salah satu kesalahan kita. Kita lihat ada orang, Masya Allah ini bacaannya luar biasa, saya mau jadi seperti orang ini. Enggak. Carilah setiap orang, Allah Jalla wa'ala memudahkan untuk niat masing-masing punya ibadah yang lebih mudah dari ibadah-ibadah yang lain, dari orang yang lain.
Saya alhamdulillah lebih mudah baca Al-Quran, lidah saya fasih. Orang ini silakan berbanyak baca Al-Quran. Alhamdulillah saya punya harta yang berlipat, usaha saya lancar. Orang ini lebih baik sedekah. Saya masya Allah kuat, bisa qiyamul lail. Orang ini lebih baik salat qiyamul. Carilah amalan apa yang sudah dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala untukmu. Amal yang dimudahkan sama Allah Jalla wa'ala untukmu, itu dijaga dan ambil bagian dari amal ibadah sunnah yang lain. Boleh Ustaz? Sama Ustaz Muhyiddin, Ustaz Ridha. Apalagi salat fardu dan ibadah yang wajib itu, mohon maaf kadang-kadang kita tidak mampu untuk mensempurnakannya. Bas salat Allahu Akbar, berusaha khusyuk, tiba-tiba datang masalah, tadi ada yang barang yang hilang ya, tadi ada masalah di rumah. Subhanallah, semuanya keluar, semuanya datang itu. Syaitan datang itu, hawa nafsu, misi, subhanallah. Apalagi ada yang memikirkan dosa dan maksiat ketika salat. Ada yang memikirkan dosa dan maksiat ketika salat. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Tangan ganti habis. Ini tingkatan salat kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang mengerjakan salat, orang muslim, dan tidak mendapatkan dari salatnya kecuali setengahnya, sepertiga, seperempat, sampai Rasulullah berkata sampai seperdelapan, tidak mendapatkan dari salatnya kecuali seperdelapan pahala saja. Jadi gimana orang muslim bisa menutupkan aib-aibnya? Pasti salat ibadah yang wajib itu ada aib di dalamnya, kurang khusyuk, kurang tenang, atau puasa kurang khusyuk, kurang tenang, ada sesuatu yang mengganggu kita, betul? Ketahuilah Allah Jalla wa'ala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, amal yang paling dicintai sama Allah Jalla wa'ala yang sedikit tapi konsisten. Itu amal ibadah yang sunnah, walaupun tidak banyak tapi istiqamah. Salah satu manfaatnya, amal sunnah ini akan menutup aib kita yang ada di ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib, kita orang Ustaz Ridha ini masuk salat, Ustaz Muhyiddin ini masuk salat, dua-duanya salat di masjid yang sama, saf yang sama, saf yang sama. Ustaz Ridha, Ustaz sudah nikah belum? Ustaz Ridha belum, ini belum nikah. Kalau Syekh sudah nikah ya ibu ya. Ustaz Muhyiddin sudah nikah belum? Sudah. Macam-macam punya fisikan yang beda. Ustaz Muhyiddin salat, masuk salat fardu, datang, tadi lupa belanja ini. Syaitan datang ya. Tadi lupa ya. Tadi ada masalah sama istri. Tadi ada usaha. Jadi pahala salat itu turun. Turun, khusyuknya kurang, tenangnya kurang, pahalanya kurang. Iman itu tingkatan iman turun juga. Subhanallah. Ustaz Ridha ini salat, ketawa ya. Ustaz Ridha ini masuk salat, pikirannya, kapan saya nikah ini? Udah lama ini. Keluar, pikirannya keluar, pahalanya juga turun. Subhanallah. Dua-duanya dapat nilai pahala yang wajib yang gak sempurna, masih belum lulus. Selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ini baca, tetap kuat di bawah ini. Subhanallah, datang sesudah salat, dua-duanya baca zikir sesudah salat. Ini bahwasannya ibadah bukan dosa, tapi kita langsung ikut istighfar, zikir sesudah salat. Yang pertama istighfar, ini bukan dosa tapi amal saleh. Kita beristighfar, kenapa? Ya Allah, kalau ada salah dalam salat saya, ya Allah kalau ada yang kurang, ya Allah kurang khusyuk, kurang tenang, ya Allah maafkan kami. Jadi baca zikir, istighfar, tasbih, ayatul kursi, itu akan menaikkan pahala salat. Itu datang ibadah-ibadah sunnah, zikir kita, salat kita akan datang dari bawah dan mendorongkan salat kita. Jadi, Masya Allah, sudah dapat 80%, 70%.
Tapi ternyata Ustaz Ridha juga jaga zikirnya sampai 70%. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dua-dua ini orang saleh. Tapi ini contoh ya, contoh saja. Contoh. Bukan orang saleh insya-Allah, tapi contoh yang akan datang ini. Ustaz Ridha ini gak mau salat sunnah. Selesai baca zikir langsung keluar. Selesai salat sunnah langsung, selesai salat fardu, baca zikir, sudah selesai keluar. Atau tidak baca zikir langsung keluar. Salat niat tetap ini 70%. Masih kurang. Tapi Ustaz Muhyiddin membayangkan, saya punya aib-aib dalam ibadah saya punya masalah-masalah, tidak ada solusi lebih baik dari salat saya. Jadi menguatkan, mendorongkan pahala yang wajib melalui salat sunnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat sunnah ini mampu untuk menutupkan aib-aib salat fardu. Jadi selesai salat, Masya Allah salat sunnah, Masya Allah, sampai salatnya sudah sempurna. Salatnya sudah sempurna, kata salatnya sempurna, disempurnakan sama Allah Jalla wa'ala melalui amal ibadah sunnah. Jadi mohon maaf, saya gak mau nanti ada yang datang atau kita lihat di sosial media, ini sunnah ini, bukan wajib, ya gak perlu kita amalkan. Lah, mohon maaf, anda yakin ibadatmu yang wajib sudah sempurna 100%? Mohon maaf, tidak ada yang bisa yakin 100% ibadatnya diterima sama Allah Jalla. Ustaz, kurang kuat ini. Jadi gimana itu? Allah Jalla wa'ala mendatangkan solusi. Silahkan jagalah amal ibadah sunnah, itu mampu menutupkan aib-aibmu, menutupkan aib-aibmu. Terima kasih. Istirahat. Jazakumullah khair. Itulah masalah ibadah yang wajib, mulai dari yang wajib baru silahkan yang sunnah. Semampuan kita, dan yang tertinggi ketahuilah adalah salat. Allah menciptakan kita di dunia bersifat kurang, bersifat walaqad khalaqnal insana fi khusr, terasa kurang. Walaqad khalaqnal insana fi kabad, terasa sulit, terasa ada kegelapan dunia. Innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan sama Allah Jalla wa'ala bersifat kulluh kesah, kikir. Itu sifat kita. Tapi ya Allah, ini kegelapan dunia, apakah saya bisa mengeluarkan diri dari kegelapan dunia? Ada ayat selanjutnya, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Semua kegelapan dunia, masalah-masalah yang kita hadapi itu pasti bersama manusia, kecuali orang yang salat, yang menjaga salatnya. Illal ladzina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, percaya sama Allah Jalla wa'ala, dan tawasaw bil haqq, selalu cari kebenaran, memastikan ilmu yang saya dapat. Jangan hanya saja dari sosial media dapat langsung di-share, langsung pastikan apakah ini hak, apakah ini benar, atau itu dusta atau palsu. Kita harus memastikan tawasaw bil haq, menajak untuk kebaikan, dan juga memastikan yang kebaikan ini apakah benar sesuai ajaran Nabi Muhammad atau tidak. Wa tawasaw bis sabr, dan perlu kita sabar untuk melanjutkan amal ibadah. Kadang-kadang salat itu berat, bangun salat subuh berat, mengeluarkan zakat berat, tapi harus kita sabar untuk istiqamah dalam ibadah, dan juga harus kita sabar untuk menjauhkan dosa dan maksiat, dan harus kita sabar atas bala Allah Jalla wa'ala. Ini yang ketiga, mulai dari yang wajib, dan berusaha ambillah amal ibadah semampuanmu. Yang keempat, yang terakhir, menjauhi dosa dan maksiat. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makin anda jauh dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makin imanmu naik tinggi. Tapi anda melaksanakan dosa dan maksiat, mohon maaf, banyak yang bertanya, Syekh, saya sudah lama-lama salat tapi belum dapat khusyuk.
Ya Syekh, saya sudah lama-lama salat tapi belum pernah saya menangis dalam salatnya. Kenapa? Mohon maaf, ada banyak di antara kita yang salat dan membawakan HP-nya di dalam kantungnya, dan isi hati kita sesuatu yang tidak diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda lagi berdiri di hadapan Allah Jalla wa'ala dan lagi membawakan sesuatu yang tidak diridai Allah, bagaimana mau dapat khusyuk? Anda duduk di masjid, ngobrol, ketawa, baru iqamah, Allahu Akbar, langsung salat. Mohon maaf, dari mana mau dapat khusyuk? Harus kita mensiapkan diri sebelum waktu salat, kita sudah siap. Mengkosongkan hati kita. Imam Syafi'i ketika mendapatkan kesusahan ketika belajar ilmu, susah hafal hadis, susah hafal Quran, bertanya sama gurunya Waki', wahai guruku, saya terasa sulit hafal hadis Rasulullah, apakah ada solusi? Kata Waki' rahimahullah ta'ala, kata Syafi'i, syakautu ila Waki'in su'a hifdhi, susah saya hafal, apakah ada solusi? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, jauhlah dosa dan maksiat. Dan ketahuilah, fa innal ilma nurun, ilmu dan ibadah dan iman itu cahaya dari Allah Jalla wa'ala. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah Jalla wa'ala tidak boleh masuk di dalam hati yang kotor. Harus kita berusaha untuk membersihkan hati kita. Selalu kita minta ampun sama Allah Jalla wa'ala. Kita lihat sesudah amal ibadah yang terpenting kita istighfar. Jadi taubah dan istighfar itu bukan untuk orang yang berdosa saja. Orang yang berdosa tujuannya jangan Anda putus asa dari rahmat Allah. Saya berdosa, saya banyak maksiat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sedosa apapun, kalau dosamu sampai awan langit, jangan putus asa dari rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a Ghafurur Rahim. Wahai hamba-hambaku yang banyak dosa dan maksiat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah yang Maha Penampun. Semua dosa-dosa akan dihapus sama Allah Jalla wa'ala. Tapi jangan putus. Berdosa, taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi. Dosa lagi, taubat. Kalau dosa lagi, taubat lagi. Syaitan datang, sudah berkali-kali diulangi, udah berhenti aja. Berhenti. Kalau nanti betul-betul mau taubat, baru silahkan. Nah, tetap kalau berdosa langsung diikuti dengan amal saleh dan taubat. Apalagi bulan Ramadan akan masuk. Apalagi udah siap. Apalagi bulan Ramadan ini mau masuk. Bulan Ramadan mau masuk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rugi orang yang datang bulan Ramadan dan tidak mendapatkan rahmat Allah. Itu artinya kalau Ramadan masuk, normal, itu biasa orang muslim dapat rahmat Allah Jalla wa'ala. Tapi gimana Ramadan masuk dan keluar dan Anda tidak mendapatkan rahmat Allah? Itu orang yang rugi. Bau mulut kita di bulan Ramadan ada pahala, puasa ada pahala, ada waktu yang diijabah. Ibadah satu malam Lailatul Qadr lebih baik dari 83 tahun. Umur kita mungkin tak sampai 83 tahun. Satu malam. Orang yang baca Al-Quran malam Lailatul Qadr 1 jam lebih baik dari orang yang baca 10 tahun. 1 jam lebih baik dari 10 tahun. Karena begitu ummah yang terakhir, tapi ummah yang pertama masuk surga. Pahala-pahala kita dilipat sama Allah. Ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Tapi masih ada yang melalaikannya. Ramadan masuk masih melalaikan. Wallahi berapa hari saja kita sabar dan memaksakan diri untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menjauhkan dosa dan maksiat. Untuk orang yang berdosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Orang yang sudah beriman juga tetap harus taubat. Jangan terasa sombong. Jangan terasa saya lebih baik dari orang yang lain. Saya sudah ahli salat, saya sudah ahli ibadah. Bahaya. Bahkan orang yang berdosa dan taubat lebih baik di sisi Allah dari orang yang saleh
tapi tidak terasa berdosa. Saya sudah orang saleh. Wallahi ini sangat bahaya. Bahkan kalau dibahas di dalam Al-Quran, taubah yang tertinggi namanya apa? Taubah nasuha. Taubah nasuha. Dan lihat, Allah Jalla wa'ala tidak pernah menajak orang yang berdosa untuk taubah nasuha. Tidak ada. Orang yang berdosa harus tidak putus asa dari rahmat Allah. Siapa taubah yang nasuha untuk siapa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Untuk orang yang beriman, mereka lah yang harus taubah dan nasuha. Jadi dua-duanya kita harus bertaubat. Jadi persiapan kita, ini masa fitnah yang kita hadapi, dan bulan Ramadan tiba akan masuk. Allah sudah buka pintu surga, tutup pintu neraka, syaitan-syaitan diikat. Rahmah dan ampunan setiap hari, setiap malam di bulan Ramadan ada hamba-hamba yang bebas dari api neraka. Jadi tolong jangan anda melalaikan. Taubat kepada Allah Jalla wa'ala, perbaiki ibadah yang wajib, berbarui hubunganmu sama Al-Quran, bayar hutang puasa yang masih ada, dan puasa sunnah silahkan, dan silahkan berbanyak doa. Wallahi yang kelima, ini yang kelima tambahan dari saya, doa, berbanyak doa. Rasul kata Aisyah, doa yang paling dibaca sama Rasulullah doa istiqamah. Ya Allah yang membola balik hati manusia, tetap hatiku dalam agamamu. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala din. Ini Rasulullah minta, ya Allah tetapkan hatiku dalam agama. Apalagi kita, apakah anda punya keyakinan yang lebih tinggi dari Rasulullah? Anda sudah yakin saya istiqamah, sudah yakin saya akan meninggal muslim? Wallahi tak bisa. Tapi minta, ya Allah tetapkan kami istiqamah. Ya Allah panjangkan umur saya dalam keadaan sehat walafiat, saya bisa melaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, puasa yang sempurna, qiyamul lail yang sempurna, lidah yang fasih baca Al-Quran. Minta sama Allah Jalla wa'ala, ya Allah tetapkan kami istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, thabbit qalbi ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan iman kita ya Rabbal Alamin. Jadi ini ada 4 hal yang menaikkan dan menurunkan iman kita. Yang pertama, kenal sama Allah. Makin saya kenal sama Allah, makin iman saya tinggi. Saya tidak kenal sama Allah, iman saya turun. Bertafakkur dengan ciptaan Allah dan Al-Quran, makin saya bertafakkur, iman saya tinggi. Saya tidak bertafakkur, iman saya turun. Beramal salih mulai dari yang wajib, makin saya menjaga amal ibadah saya, iman saya tinggi. Saya melalaikan amal ibadah, iman saya turun. Jauhi dosa dan maksiat. Anda melaksanakan dosa dan maksiat, imanmu turun. Anda menjauhi dosa dan maksiat, imanmu naik. Amalan ya apa? Harus kita siap melalui apa? Ini sudah tanda-tanda. Harus saya siap melalui apa? Yang pertama taubat. Taubat nasuha atau jangan putus asa dari rahmat Allah. Yang pertama taubat. Yang kedua, perbaiki ibadatmu yang wajib, mulai dari yang wajib. Kalau sudah jaga yang wajib, silahkan ikutilah amal ibadah sunnah yang menutupkan aib-aib kita. Sudah selesai, berbarui hubunganmu sama Al-Quran, berbarui hubunganmu sama Al-Quran. Yang kelima, berbanyak doa. 5 amalan ini untuk menyiapkan diri sebelum Ramadan masuk. Sebelum Ramadan masuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, satu terakhir, mohon maaf, sebelum Ramadan jauhi penggangguan. Jauhi penggangguan. Apa artinya? Kalau ada sesuatu bisa mengganggu kita di bulan Ramadan, berusaha diselesai sekarang. Anda orang jual beli, berusaha kalau masih ada jualan, silahkan diselesaikan sekarang di bulan Syawal. Kenapa? Biar nanti di bulan Ramadan kosong ibadah. Kosong ibadah. Lagi mau belanja untuk hari raya, ini fokus. Lagi mau belanja untuk hari raya. Kalau bisa dari bulan Sya'ban ini. Kalau bisa dari bulan Sya'ban. Kenapa? Biar nanti bisa kosong ibadah. Khususnya hari-hari yang terbaik bulan Ramadan adalah 10 hari terakhir. Tapi ternyata 10 hari terakhir yang paling ramai mall, pasar, bukan masjid. Kalau tidak bisa di bulan Sya'ban, awal Ramadan, tengah Ramadan, tapi jangan sampai 10 hari terakhir.
Harus kita betul-betul mengkosongkan 10 hari terakhir untuk ibadah, karena ada malam Lailatul Qadar dan itu bisa lebih baik dari semua umur kita 83 tahun, 1000 bulan. Dan mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menguatkan iman kita, menaikkan darajat kita, dan mencatat kita orang salihin dan salihat, memudahkan lidah kita jadi fasih baca Al-Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat kita, anak kita, keturunan kita orang ahli Al-Quran. Kalau ada di antara kita yang lagi sakit punya penyakit, semoga disembuhkan sama Allah Jalla wa'ala. Kalau ada di antara kita yang punya hutang, semoga dilunaskan sama Allah Jalla wa'ala. Kalau ada di antara kita yang masih jomblo, semoga dapat jodoh yang saleh dan salihah. Kalau ada di antara kita yang sudah nikah, semoga dapat keturunan yang salih dan salihah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan iman kita, menaikkan darajat kita, mensempurnakan amal ibadah kita, dan memasukkan kita sebagai ahli surga ya Rabbal Alamin. Dan sebagaimana kita duduk di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala ini, semoga kita bisa duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina warhamhum kama rabbuna shighara. Rabbana waj'alna muqimis salat ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.